bagian yang kedua pembahasan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan sebuah pembahasan yang penting untuk kita bahas akhir-akhir ini. Kita dihebohkan dengan sesuatu yang sangat viral saat ini. Apa itu? Corona. Wabah corona, ya. Dan apa yang kita tuliskan di depan ini berkaitan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sebuah wabah yang terjadi, maka bagaimana sikap seorang muslim di dalam menyikapi wabah-wabah tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabah seperti wabah corona ini adalah sebuah wabah yang sudah sering terjadi, ya. Wabah-wabah yang bisa menyebabkan kematian ratusan hingga ribuan orang dengan cepat, ya. Sebagaimana corona hanya dalam waktu beberapa bulan saja sudah sampai ribuan orang bisa meninggal dunia. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat dahulu. Terjadi wabah-wabah, baik itu bentuknya lepra, kusta dan sebagainya, yang tiba-tiba langsung meninggal dunia, ya. Bahkan pernah terjadi wabah di kota Madinah yang menyebabkan banyak kematian. Maka hadis ini datang dalam sebuah kisah daripada ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkuasa sebagai seorang khalifah. Suatu ketika beliau mengadakan sebuah kunjungan kenegaraan ke daerah wilayah Syam, ya. Jadi ibu kotanya waktu itu di kota Madinah. Beliau berkunjung dengan kunjungan kenegaraan melihat wilayah kekuasaan daerah Syam. Di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan pasukan, ya, pasukan perang yang dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Pernah dengar, ya? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala ini termasuk daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk Umar juga. Nah, kemudian diinformasikan kepada beliau bahwa daerah Syam yang akan dikunjungi ini telah terjadi sebuah wabah yang menyebabkan banyak kematian-kematian, ya. Maka diajak untuk khalifah itu berpikir ulang untuk lanjut perjalanan atau balik ke kota Madinah, ya. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala memanggil para sahabat. Beliau katakan, mana pemuka-pemuka muhajirin? Maka dipanggilkanlah pemuka-pemuka muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin berkumpul dengan beliau. Kemudian beliau membuat sebuah kebijakan atau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat tersebut tentang bagaimana keputusan ini. Lanjut ke Syam di tengah wabah yang terjadi di sana, atau kita balik ke kota Madinah. Maka keputusannya adalah terjadi dua pendapat. Yang lain mengatakan balik ke Madinah, sebagian mengatakan terus saja lanjut. Toh kalau Allah menetapkan, kita tidak akan kena wabah tersebut.
Tidak puas dengan keputusan tadi, maka beliau panggilkan seluruh pemuka-pemuka Ansor, berkumpul juga, bermusyawarah. Hasilnya juga sama, yakni ada yang memutuskan balik Madinah, ada yang memutuskan kita lanjut ke kota, ke negeri Syam. Kemudian tidak puas juga dengan hasil musyawarah, maka beliau pun panggilkan pemuka-pemuka Quraisy yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah, ya. Maka kemudian dari hasil musyawarah yang terakhir ini, beliau mendapatkan sebuah keputusan bulat bahwa beliau dan rombongan harus balik ke Madinah, ya. Maka kemudian ketika mau balik, Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada beliau, apakah engkau wahai khalifah hendak lari daripada takdir Allah? Ya, antum tahu bagaimana karakternya Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, kalau ditegur dia itu, apalagi persoalan agama, beliau juga biasanya tidak terima. Apakah engkau hendak lari dari takdir Allah? Apa bilangnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Seandainya yang berkata ini bukan Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, seandainya bukan sahabat pembesar yang bicara ini, yang dia akan marah. Maka beliau mengatakan, ya saya lari daripada takdir Allah, tapi saya lari daripada takdir buruk kepada takdir yang baik. Anggap saja, kata beliau, engkau memiliki hewan gembalaan, demikian engkau memiliki ladang yang luas. Separuh ladang itu subur, separuhnya lagi kering. Tentu gembalaan kita bawa kemana? Kita akan membawanya ke daerah yang subur. Padahal sesungguhnya, kata beliau, yang tandus juga merupakan takdir Allah, yang subur juga merupakan takdir Allah. Tetapi tentunya kita memilih takdir yang baik daripada takdir yang buruk. Demikian juga kalau melihat wabah, kita lebih memilih kepada takdir yang baik. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf, ya, memisahkan hal tersebut. Ada apa ini? Maka beliau mengatakan tentang persoalan tadi. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bi waba, atau idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Kalau engkau mendengar sebuah berita wabah, maka jangan kamu datangi tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Apabila engkau berada di suatu daerah yang terjadi wabah tersebut, jangan engkau lari darinya, ya. Jangan engkau lari darinya karena engkau lari, dan engkau keluar darinya karena engkau hendak berlari daripada wabah tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini oleh Ibnu Qayyim dikatakan sebagai at-tibbul wiqai, yaitu pengobatan dengan cara karantina. Dan itu sudah ditetapkan di kepala-kepala negara di zaman ini, ya, khususnya mungkin di Cina juga, mungkin di negeri Saudi Arabia, menetapkan sistem isolasi. Yakni tidak boleh ada orang keluar, tidak boleh ada orang masuk. Itu adalah cara untuk mencegah penyebaran wabah. Kita tahu sekarang orang begitu gampang keluar masuk luar negeri, masuk dalam negeri. Makanya sampai saat ini seluruh hampir dunia sekarang itu sudah terjangkiti wabah virus corona, ya. Walaupun sempat ada berita bahwa Indonesia kebal corona, ya. Tapi akhirnya ya, yang namanya penyakit tidak mengenal, apalagi wabah. Wabah itu tidak mengenal dia muslim atau dia kafir. Maka pernah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan wabah, ya, termasuk virus juga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabah itu azab buat orang kafir dan rahmat bagi orang yang beriman. Apabila orang beriman tersebut mendapatkan wabah tadi, maka itu merupakan penggugur dosanya atau sebagai pengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia saat ini info terkini berapa jumlah yang 19, ya. 19 yang sudah positif kena virus tersebut. Maka ketika kita mendengar ada informasi seperti ini, berarti virus sudah mendekat ke daerah kita atau ke negeri kita. Oleh karena itu, paling pertama syariat ini memandukan kepada kita semua, mengajarkan kepada kita semua bahwa agar kita semua tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang semua peristiwa, semua wabah itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah kita tahu seperti itu merupakan izin Allah, kehendak Allah, takdir Allah, maka tidak akan pernah kita khawatir. Karena kita punya Allah, pasti Allah menyelamatkan kita, pasti Allah menyembuhkan kita. Oleh karena itu, ini yang harus diperkuat pertama kali. Wabah virus corona datangnya dari Allah dan penyembuhnya pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi", jika engkau mendengar. Ini di zaman sekarang ini penting untuk kita tidak sembarang mendengar informasi. Disebutkan dalam kisah tadi bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala mendapatkan informasi dari mana? Dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Jadi yang memberikan informasi adalah orang yang orang yang amanah, orang yang terpercaya. Makanya ketika kita mendengar informasi tentang virus-virus corona dan sebagainya, kita jangan sembarang mendengar. Sempat beberapa minggu yang lalu ya, ada hoax tentang persoalan tersebut, walaupun akhirnya Balikpapan juga sempat diinformasikan ada yang suspek virus corona. Oleh karena itu jangan sembarang kita menyebarkan berita tentang wabah ini. Ya, khawatirnya kenapa? Kita lihat betapa banyak sekarang kemarin orang yang memborong makanan, ya, membeli bahan-bahan makanan, ya sampai hilang semua, berkurang persediaan bahan makanan di pasar-pasar. Siapa yang menderita, siapa yang terkena mudaratnya? Orang-orang yang miskin, ya. Yang tentu yang gampang orang-orang yang kaya, tinggal dia borong semua makanan. Akhirnya orang miskin bagaimana nasibnya? Dia datang ke pasar sudah tidak ada makanan. Walaupun yang terakhir sih yang hilang, paling banyak hilang itu apa? Masker, ya. Yang paling banyak hilang masker. Walaupun tidak hilang, paling harganya melambung tinggi. Oleh karena itu ketika persoalan ini datang, jangan sembarang menerima informasi, jangan pula sembarang menyebarkan tentang informasi. Kemudian yang berikutnya ada cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau engkau mendengar berita tersebut, jangan engkau datang. Contoh misalkan ada daerah tertentu di negara kita ini yang terkena wabah tersebut, maka upayakan kita untuk tidak mengunjungi dari tempat yang terkena wabah tadi, ya. Walaupun mungkin sudah diinformasikan orangnya sudah dikarantina, tapi upayakan seminimal mungkin kita tidak berkunjung ke tempat tersebut. Ya, misalkan di kota A, di sana terjangkit sudah hampir puluhan orang terkena wabah tadi, maka kita upayakan tidak datang ke tempat tersebut. Demikian pula sebaliknya, kalau kita berada di tempat tersebut di kota A yang sudah banyak orang terkena wabah tadi, kita berupaya tidak keluar, ya, berupaya tidak keluar. Bukan berarti kita berusaha untuk lari daripada kematian, tidak. Sesungguhnya sebagaimana kata Nabi SAW tadi, wabah itu rahmat bagi orang yang beriman. Kalau dia bersabar dengan ujian tersebut, dia akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wala takhraju firaran min. Para ulama mengatakan orang yang lari dari wabah, dia sudah terkena atau dia sudah berada di tempat yang ada wabah tersebut, kemudian dia pergi, ya, dari tempat tadi, maka dikatakan dia sebagai orang yang lari daripada medan pertempuran, ya. Maka begitu besar dosanya, karena kata Nabi SAW, la takhruju, jangan keluar. Ada larangan dari Nabi SAW. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah membekali diri kita dengan benteng-benteng doa-doa dan zikir-zikir. Itu yang paling hebat daripada masker yang kita pakai, ya. Masker sudah mahal harganya, ya. Kalau doa itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Makanya Nabi SAW banyak mengajarkan kepada kita doa-doa, zikir-zikir. Di saat-saat seperti ini jangan pernah lewatkan zikir pagi, zikir sore, doa-doa yang bisa menjaga diri kita daripada wabah tadi. Contoh doa di zikir pagi dan sore yang bisa kita baca adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali dibaca di pagi hari, 3 kali dibaca di sore hari. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa memudaratkan, mencelakakan dia sesuatu apapun, ya. Kalau kita baca dengan penuh pengharapan kepada Allah, insya Allah Allah pasti akan lindungi kita daripada virus-virus corona dan sebagainya tadi, ya. Itu yang paling penting yang harus kita amalkan saat ini. Perbanyak doa-doa perlindungan, termasuk juga membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kata Nabi SAW, man qara'a ayataini akhir surat Al-Baqarah kafatahu, akan mencukupi dia dari segala kejahatan
atau segala mara bahaya apabila dia membaca di malam hari, yakni 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, termasuk juga 30. Perbanyak itu semua. Itu lebih penting, itu lebih hebat daripada penjagaan masker ataupun yang sebagainya. Tapi juga tetap kita memperhatikan sebab-sebab kauni. Apa itu sebab-sebab kauni? Ya, ini memperhatikan kesehatan. Ya, kalau misalkan pemerintah menyarankan kita di daerah-daerah tertentu pakai masker, ya pakailah masker, ya. Karena sunnatullah itu tetap berlaku. Mungkin kita mengatakan saya sudah zikir hebat segala macam, ya. Tapi kita juga sembarangan bergaul dengan orang-orang yang sudah terkena wabah misalkan, ya pasti kena juga, ya. Karena sesungguhnya agama ini diatur dengan sebab-sebab syar'i dan sebab-sebab kauni tersebut. Demikian pembahasan yang bisa kita pelajari daripada hadisnya Abdurrahman bin Auf, sikap yang tepat bagi kita menghadapi informasi berkenaan tentang menyebarnya wabah virus corona tersebut. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini siang hari ini, rangkaian pembahasan pembelajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.